Ada kisah menarik Pak, ada satu waktu ketika Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Lalu kemudian ulama-ulama semua dites. Kalau sekarang kan pertanyaannya, do you condemn Hamas? Nah kalau dulu pertanyaannya adalah apakah Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran adalah kalamullah? Kalau ada ulama yang berani berkata Al-Quran adalah kalamullah, langsung masuk penjara. Ada banyak sekali ulama-ulama tuh dikasih, ini disidak juga Pak. Tapi penguasanya pada waktu itu mengatakan Al-Quran adalah... Pertanyaannya kayak pertanyaan TBK ya? Gitu ya? Kayak gitu juga Pak? Al-Quran adalah kalamullah atau makhluk? Enggak, hampir serupa gitu loh. Oh gitu, oh jangan. Nah jadi penguasanya berkata gitu. Pokoknya kalau bukan ada orang yang berkata Al-Quran itu adalah bukan makhluk, masukkan di penjara. Salah satunya namanya Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Beliau kemudian masuk penjara dan disiksa. Saking intens siksaannya, itu tangannya nggak bisa naik Pak. Jadi sholatnya tuh begini. Makanya sebagian mazhab Hambali kalau sholat begini, karena tangannya nggak bisa naik, karena disiksa terus. Lalu kemudian Allah menyelamatkan beliau walaupun dicambuk terus setiap hari, seperti makan obat. Allah menyelamatkan dengan auratnya masih tertutup dengan kain-kainnya, nggak robek. Dan ketika beliau disiksa, ada satu sipir yang benar-benar, ya kita tahu lah ada orang-orang baik dalam sistem yang buruk. Ada satu sipir yang berkata, ya udahlah Imam, saya tahu kamu tuh hebat, saya tahu kamu tuh benar, dan saya ngerti. Tapi ini loh, kamu tuh yang menyelamatkan dirimu dulu. Nanti kamu baru bisa berjuang. Udah ngomong aja, tanda tangan aja. Itu sudah dikasih tahu, udah tanda tangan aja, udah selesai. Kayak bapak tadi, udah stop it. Udah nyerah aja dulu. Kalau mundur dulu aja lah udah. Menarik, Imam Ahmad bin Hanbal bilang apa? Ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Dia bilang, kamu coba lihat keluar jendela deh. Apa yang kamu lihat di luar jendela? Dia bilang, saya melihat penduduk Baghdad di depan rumah-rumah mereka membawa catatan, mencatat apa yang akan dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Maka dari situ dia bilang, pantas nggak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Akhirnya itu hutang kita pada Muhammad Nasir, itu hutang kita pada Buya Hamka, itu hutang kita pada orang-orang yang berlalu sebelum kita, yang mereka dikatakan pembangkang negara, mereka dikatakan pengkhianat negara. Ya bapak-bapak masih mending kan cuma Taliban kan santri. Nah, kita masih mending penuntut ilmu. Kita cuma radikal, radik berakar. Kadang-kadang orang sekarang udah radikal, ramah, terdidik dan berakal dan seterusnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah dapat contoh yang baik. Tapi kalau kita mundur sekarang, terus anak-anak di bawah kita mau ngambil contoh siapa?